saya baru melaporkan ke Bapak Presiden mengenai capaian realisasi investasi baik di triwulan kedua tahun 2026 maupun total semester pertama tahun 2026. Boleh kami sampaikan sedikit bahwa memang di tengah masih tantangan geopolitik maupun geoekonomi dunia, alhamdulillah bisa saya sampaikan di sini komitmen dari para investor untuk berinvestasi langsung di Indonesia atau foreign direct investment ini masih inline dengan target yang dicanangkan yang kita set up oleh Bappenas kepada kami untuk tahun di 2026 ini. Ini mungkin kita mulai dengan semester dulu, nanti bisa breakdown untuk triwulannya ada. Boleh kami sampaikan bahwa dari target di tahun 2026 ini total target secara keseluruhan adalah 2041,3 triliun. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, kemudian PMA PMDN-nya ini juga relatif hampir sama, total investasi dalam negerinya mencapai 502,9 triliun atau 49,8% dan PMA-nya ini mencapai 507,6 triliun. Dan kalau kita lihat di pojok sebelah kiri, ini perbandingan Jawa dan luar Jawa, setelah kembali lagi hampir sama, di Jawa ini 49,8% atau 502,8 triliun atau peningkatan 7,7%, sedangkan di luar Jawa peningkatan 6,7% dibandingin tahun sebelumnya atau 507,8 triliun. Next. Ini adalah breakdown dari penanaman modal asing maupun dalam negeri yang berinvestasi di berbagai provinsi Indonesia, walaupun kami tentunya mempunyai data yang lengkap, yang akurat dari seluruh 38 provinsi, tapi yang kami tampilkan adalah 5 besar. Dalam kesempatan ini, untuk totalnya memang gabungan antara PMA dan PMDN itu DKI Jakarta masih menduduki tempat pertama 17,2%, kemudian diikuti dari Jawa Barat 138,1 triliun, Jawa Timur 72,7 triliun, Sulawesi Tengah 68,7 triliun dan Banten 66,3 triliun. Tetapi kalau kita lihat memang dari segi PMA ada tiga daerah yang berasal dari luar Jawa, Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Kepulauan Riau, karena memang ini investasi banyak di bidang minerals ya. Kemudian juga di penanaman modal dalam negerinya ini kalau bisa dilihat langsung ya, urutan pertama adalah DKI Jakarta dengan 106,5 triliun atau 21,2%, diikuti oleh Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Nusa Tenggara Barat. Next. Kemudian ini adalah 5 besar subsektor realisasi investasi PMA dan PMDN di semester pertama. Ini saya cepat saja, kurang lebih di industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan peralatannya kurang lebih 150,4 triliun atau 14,9%. Jasa lainnya ini lebih banyak di data center, itu kurang lebih 114 triliun atau 11,3%. Pertambangan 105 triliun, kemudian transportasi, gudang, telekomunikasi kurang lebih 10,2%, dan ini perumahan kawasan industri dan perkantoran 85,5% atau 8,5%. Next, ini setelahnya hanyalah breakdown dari yang sebelumnya, baik antara PMA maupun PMDN. Mungkin saya tidak bacakan satu persatu, tetapi ini adalah totalnya
investasi yang masuk di berbagai bidang yang tadi saya sampaikan. Next. Nah ini negara 5 besarnya, memang Singapura dalam 10 tahun terakhir ini masih memegang perannya sebagai investor nomor terbesar di Indonesia. Singapura kurang lebih 8,8 miliar dolar, kemudian diikuti oleh Hong Kong 7,8 miliar dolar, Tiongkok 3,9 miliar dolar, Jepang 1,9 miliar dolar, Amerika Serikat 1,7 miliar dolar. Tetapi sebetulnya terjadi pergeseran sedikit di kuartal kedua ini, mungkin saya agak lompat sedikit, karena investor terbesar kita itu justru adalah Hong Kong di kuartal pertama, di kuartal kedua, mohon maaf, di kuartal keduanya itu adalah Hong Kong. Nanti mungkin itu kurang lebih 5,5 miliar, baru diikuti oleh Singapura, Tiongkok, Jepang, dan Malaysia. Tapi secara overall di semester pertama ini masih ditempati oleh Singapura. Dan ini kita mengangkat sedikit mengenai hilirisasi karena ternyata total kontribusi investasi di bidang hilirisasi ini mencapai hampir 30% atau 29,7%, peningkatan 6,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi ini memang peningkatan, kami melihatnya trennya peningkatan yang cukup tajam, karena kalau dibandingkan dengan tahun 2023 atau ya 2023 itu kontribusi dari hilirisasi terhadap total investasi mencapai 24,5%, tapi angka persentasenya ini sudah meningkat mencapai 29 sampai 30% di tahun 2026 ini. Jadi trennya kita melihat hilirisasi ini ke depannya baik dalam negeri maupun luar negeri. Kita ketahui ada beberapa proyek hilirisasi yang dikerjakan juga oleh Danantara, sehingga akan meningkatkan peran dari investasi di hilirisasi yang memang pada saat ini masih didominasi oleh bidang minerals, kurang lebih mencapai 206,5 triliun, kemudian perkebunan dan kehutanan 54,4 triliun, disusul oleh minyak dan gas bumi 35,4 triliun, dan juga perikanan dan kelautan 3,8 triliun, yang dimana nanti kita juga akan mendorong di bidang perkebunan dan kehutanan dan juga hilirisasi dari minyak dan gas bumi termasuk perikanan dan kelautan. Tapi memang kalau kita lihat sedikit, investasi di bidang hilirisasi ini didominasi justru memang di luar Jawa. Ya, di luar Jawa kurang lebih 75,7%, ini atau 227,3 triliun, dan dalam negeri ini juga investasinya yang berhubungan dengan hilirisasi juga persentasenya sangat tinggi. Dalam negeri itu, mohon maaf, itu 87,3 triliun, sedangkan PMA-nya itu 212,8 triliun. Jadi kita ketahui ini lebih banyak di Maluku Utara, di Sulawesi, di NTB, dan lain-lainnya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan berdasarkan semester pertama tahun 2026. Apakah teman-teman media mau melihat yang kuartal kedua? Kalau misalnya mau melihat kuartal kedua bisa kita tampilkan juga, karena tadi kita ini tampilkan secara keseluruhan. Nah, tolong ditampilkan yang semester kedua saja. Kalau di semester kedua, sudah ya? Belum ya? Belum. Jadi yang kami sampaikan bahwa memang kalau kita lihat long term komitmennya ini terutama memang dari China, Jepang, sebetulnya negara-negara lainnya itu seperti Korea juga itu masih sangat kuat. Saya juga baru kembali dari China beberapa waktu yang lalu. Mereka melihat bahwa investasi ke Indonesia ini memang selalu berkembang dan berjalan baik dan menghasilkan return yang baik juga, sehingga para investor ini tetap berkomitmen berinvestasi di Indonesia. Karena saat bersamaan kita juga selalu menjaga dan meningkatkan iklim, terutama iklim investasi dengan kebijakan yang
makin baik, dan ini juga direspons positif oleh para investor, terutama juga dengan adanya peraturan pemerintah yang lebih memberikan kepastian atau certainty dari terutama segi perizinan dan juga license dan permit. Nah, teman-teman media ini mungkin masih menunggu, tapi kalau boleh saya bacakan dulu ya, mohon izin. Investasi yang masuk pada triwulan kedua tahun 2026, udah ada, alhamdulillah. 2026 ini mencapai 511,8 triliun. Ini peningkatan 7,1%, dan ini adalah triwulan pertama. Ini kok angkanya, ini 498 ya, ini kok 4G8 nih, mohon maaf ini. Ini 4G jatuhnya. Ini mohon maaf di 498,8 T atau 24,4%, triwulan keduanya 511,8 T atau 25,1% dari total target. Jadi ini adalah triwulan kedua. Jadi ini khusus triwulan kedua ya, Bapak-bapak, Ibu. Dan ini kalau di triwulan kedua saja ini adalah penyerapan tenaga kerjanya 742,293 orang atau peningkatan 5,1%. Ini kembali lagi hampir sama, kalau kita bisa lihat langsung. Ini kenapa ya? Setiap 9 jadinya G ini. Oh, oke. Ya, mohon maaf, ini 49 rekan-rekan media ya, 49,6. Apa ini hurufnya terbalik? Iya kan, kalau kita bangunin G-nya jadi 9. Jadi inilah salah satu inovasi dari kami. Udah 9 gitu. Jadi kita mesti kreatif, bisa lihat sudut pandang dari atas atau ke bawah. Ya. Ini 49,6% dari PMDN kita dari dalam negeri, dan 50,4% itu dari PMA kita ya. Ini kontribusinya Jawa luar Jawa ini kelihatannya hampir sama. Kalau kita lihat di semester kedua ini, walaupun luar Jawa masih meningkat lebih sedikit gitu, dan kita harapkan pemerataan ini juga makin terus berkembang untuk melihat potensi-potensi lainnya. Next, kembali lagi ini juga sama penambahan modal PMA maupun dalam negerinya untuk kuartal kedua. Yang mungkin cukup menarik ya, ini ternyata saya mau garis bawahi yang PMA ini di Maluku Utara peningkatannya cukup tajam juga ini. Peningkatannya mereka di Maluku Utara menduduki tempat pertama, diikuti oleh DKI, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, dan Jawa Timur. Jadi Maluku Utara menempati tingkat pertama dengan 39,5 triliun dari penanaman modal asing, diikuti angka-angka berikutnya ya, Sulawesi Tengah 34,4 triliun atau 13,3%. Lalu ini PMDN-nya mungkin bisa, mohon maaf, bisa dilihat langsung angka-angkanya. Yang mungkin saya sebutkan yang DKI Jakarta 58,6 triliun, Jawa Barat 26,9 triliun, dan juga Jawa Timur 26,8 triliun. Next, ini 5 besar subsektornya, sama urutannya kurang lebih untuk kuartal ini. Dari industri logam dasar, barang logam dan bukan mesin dan peralatannya itu 81 triliun atau 15,8%, transportasi gudang dan telekomunikasi 57,3 triliun, pertambangan 53,1 triliun, jasa lainnya 9,7%, dan perdagangan dan reparasi 40,8 triliun. Next, kembali lagi ini breakdown-nya bisa dilihat langsung. Mungkin saya tidak sebutkan satu persatu, mungkin yang saya sebutin hanya nomor satunya saja. Itu untuk PMA-nya 3,9 triliun dari industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan peralatannya, dan PMD-nya itu transportasi, gudang, dan telekomunikasi. Next. Nah, ini yang saya sampaikan, ternyata dalam kuartal kedua ini untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, China investasinya lebih agresif melalui Hong Kong, sehingga tempat pertama dari investasi di kuartal kedua ini ditempati oleh Hong Kong dengan 5,5 miliar, Singapura 4,2 miliar, Tiongkok 1,7 miliar,
Jepang 0,9 miliar, dan Malaysia 0,7 miliar. Dan kita punya daftar lengkapnya, diikutin biasanya nih oleh Korea Selatan, kemudian oleh Netherlands, dan juga negara-negara lainnya. Next. Berikutnya kita highlight sekali lagi, karena Kementerian kami Investasi dan Hilirisasi, inilah investasi dari di bidang hilirisasi, angkanya untuk triwulan kedua 152,7 triliun atau peningkatan 5,7%. Dan total realisasi investasinya ini hampir mencapai 30% atau 29,8% dari total realisasi investasi triwulan kedua di tahun 2026. Nah ini kalau kita lihat biasanya itu nikel, ya kan, selalu di nomor 1. Nah ini ada shifting nih, bauxite ini nomor 1. Biasanya kita tahu selalu nikel. Nah ini ada shifting bauxite karena memang ada beberapa pembangunan bauxite baik yang dilakukan oleh dalam negeri maupun luar negeri, sehingga bauxite ini untuk pertama kali juga mengambil tempat nomor 1 sesudah nikel. Tapi harapannya kita tetap ingin mendorong hilirisasi atau turunan dari kelapa sawit dan yang lain-lainnya, tetapi tidak berhenti, karena hilirisasi yang kita lakukan ini lebih banyak mungkin hilirisasi kalau kita bilang baru step pertama atau step kedua. Tetapi kalau nikel memang sudah hampir the whole ecosystem, tentunya yang berhubungan dengan EV battery, sampai dengan dari nikel ore, nikel sulfat, nikel matte, cathode, anode, kemudian cell battery, battery pack, kemudian recycle baterainya, kita sudah mempunyai the whole ekosistemnya. Nah itu juga yang untuk kita ingin laksanakan untuk bauxite, juga turunan dari kelapa sawit dan karet, kayu, pasir silika dan yang lain-lainnya. Nah karena kita melihat yang kita memang prioritaskan yang dimana memang ada dalam blueprint kita yang mengenai hilirisasi, dan sudah kita mempunyai competitive advantage, misalnya dari banyaknya cadangan atau reserve yang kita punyai di Indonesia ini. Mungkin itu gambaran secara singkat. Tentunya kami akan memberikan paparan lebih detail lagi, dan di BKPM nanti rencananya kita akan memberikan pemaparan lebih detail mengenai hasil realisasi investasi ini. Kami hanyalah paparan singkat yang kami sampaikan pada saat ini kepada Bapak-Bapak, Ibu, teman-teman media yang saya hormati. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.